Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Vika Oktaviani Siboro sebagai dosen pengampu pengantar bisnis dan teman-teman sekalian. Di sini akan ditampilkan slide pengantar bisnis tentang proses pemasaran dan promosi sebuah produk. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Tiara Asteriani dan rekan saya Christian Pardede. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh suatu keuntungan. Tentu saja, keuntungan menjadi salah satu faktor penting dalam memulai sebuah usaha. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memperhatikan dua hal, yaitu strategi atau proses pemasaran dan promosi. Hal ini harus diterapkan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan. Sebelum kita masuk ke dalam strategi dan promosi, kita harus tahu dulu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Maka dari itu, dalam melaksanakan pemasaran, kita harus bisa mencari tahu strategi pemasaran yang baik. Apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dalam menjangkau target pasar yang dilakukan, tentunya perusahaan harus mempromosikan produknya agar konsumen tertarik dengan produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Jadi, teman-teman sudah tahu kan hal apa saja yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya? Contoh bisnis perusahaan yang sudah tidak asing lagi adalah bisnis makanan instan. Di sini contohnya ada mie instan, bubur instan, makanan kaleng, dan lain-lain. Apa itu makanan instan dan apa sih yang dilakukan perusahaan dalam mempromosikan bisnis makanan instan ini? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Makanan siap saji adalah istilah untuk makanan yang dapat disiapkan dan dilayani dengan cepat. Biasanya, istilah ini merujuk kepada makanan yang dijual di sebuah restoran atau toko dengan persiapan yang berkualitas sedikit rendah dan dilayani kepada pelanggan dengan sebuah bentuk paket untuk dibawa pulang. Operasi waralaba yang merupakan bagian dari rantai restoran telah membekukan bahan-bahan makanan yang dikirim dari masing-masing restoran dari pusatnya dan dikirim pada restoran yang melayani pelanggan. Bisnis makanan adalah sebuah bisnis yang tidak akan pernah mati, tak hanya di kota-kota besar namun di kota-kota kecil pula. Hal ini dikarenakan makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Namun dengan banyaknya usaha yang serupa membuat persaingan juga ketat dan diperlukan strategi pemasaran yang baik dan juga diperlukan promosi yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemasaran ada dua, yaitu dari sudut pandang penjual dan sudut pandang konsumen. Dari sudut pandang penjual, ada tempat yang strategis. Kita harus menentukan tempat yang strategis untuk membangun usaha. 2. Produk yang bermutu. Tentunya sebelum membuat usaha kita berjalan lebih jauh, kita harus memastikan bahwa produk yang kita jual itu bermutu. 3. Harga yang kompetitif. Kita juga harus menentukan harga sesuai dengan pendapatan masyarakat. Jangan asal memberikan harga. 4. Promosi yang gencar. Selain semua itu, kita juga harus tetap melakukan promosi agar bisnis yang kita jalankan dapat berjalan dengan lancar. Dari sudut pandang konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebagai penjual, kita harus dapat menentukan dan mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Biaya konsumen, yaitu pendapatan dari konsumen itu. 3. Kenyamanan. Kita harus menjamin produk kita itu membuat konsumen merasa nyaman. 4. Komunikasi. Kita juga harus bisa membangun komunikasi kepada konsumen
agar konsumen bisa lebih percaya bahwa produk yang kita jual itu bukan produk yang abal-abal. Strategi pemasaran yang digunakan dalam memasarkan makanan cepat saji. 1. Membuat kemasan yang menarik. Dengan memiliki kemasan yang menarik, secara tidak langsung kita dapat menarik perhatian konsumen untuk mencoba dan membeli produk yang kita miliki. 2. Memberikan perbedaan yang dimiliki produk kita. Rata-rata produk cepat saji pasti memiliki persamaan. Di situ kita harus memberikan satu perbedaan di mana kita memberitahu bahwa keuntungan dari membeli produk kita tersebut. 3. Dapat mempertahankan konsistensi dalam pencapaian prestasi terbaik. Misalnya, tahun kemarin kita dapat info bahwa produk kita adalah produk yang paling mengutamakan kesehatan. Nah, di tahun ini kita harus mempertahankannya, bahkan harus meningkatkan. 4. Bekerja sama dengan perusahaan ojol. Makanan cepat saji biasanya lambat untuk mengalami basi. Jadi bisa untuk bekerja sama dengan perusahaan ojol dalam menggunakan jasa antar barang atau antar mengantar produk. 5. Membuat website perusahaan. Dengan membuat website perusahaan, kita juga memberitahu bahwa kita memiliki produk baru dan memberitahu keunggulan-keunggulan dari produk kita tersebut. Ada beberapa promosi yang dapat dilakukan untuk menjual makanan instan. 1. Membuat iklan di koran, TV, Indomaret, dan Alfamart. 2. Membuat brosur yang menampakkan kelebihan produk. 3. Dapat menjaga hubungan baik dengan konsumen. 4. Memanfaatkan media sosial dengan baik. 5. Membuat diskon di setiap bulannya. Promosi dilakukan dengan maksud untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial dan untuk mendapatkan konsumen baru serta untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Jadi, dari sekian banyak penjelasan, dapat kita simpulkan bahwa strategi pemasaran dan promosi membantu keberhasilan dalam sebuah perusahaan. Karena memang strategi pemasaran dan promosi itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan dan sangat membantu. Karena tanpa strategi pemasaran dan tanpa promosi yang baik, mungkin perusahaan itu akan bangkrut. Bahkan lebih buruknya lagi, mungkin perusahaan tersebut tidak akan berjalan. Sekian penjelasan dari kami. Kiranya penjelasan dari kami ini bisa diterima dan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.